Welcome back to the Central Boys. Baik lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini sebenarnya gue dari beberapa hari lalu itu menemukan artikel menarik dari Coinbase yang dimana membahas tentang stablecoin secara menyeluruh, guys. Dan meskipun beberapa responnya di sini itu agak-agak negatif ya, karena ya orang menganggapnya Coinbase itu terlalu banyak mengatur regulasi-regulasi user di dalam exchange ketimbang dengan exchange lain, guys. Nah, tapi di luar itu sebenarnya artikelnya menarik dan ini total page ya, itu ada 39 dan ini gue udah rangkum menjadi sebuah PPT. Jadi supaya kalian mudah mencernanya dan berharap aja gue bisa ngejelasin ini semudah mungkin ke kalian ya guys ya. Kita langsung aja, let's go guys. Alright. Nah, jadi dari definisi sendiri stablecoin itu adalah alat pembayaran yang berasal dari digital dan emang bersifat digital yang dimana didesain untuk menciptakan value yang stabil ketimbang dengan aset-aset yang lain dan biasanya dipatok dengan fiat seperti US dollar, guys. Dan ada tiga jenis pilihannya, yaitu ada fiat back yang dimana stablecoinnya ini di backing atau dicadangkan dengan reserve dari treasury uang kertas ya, beberapa jumlah kertas yang mereka simpan sebagai backup dari stablecoinnya, guys. Nah, yang kedua ada crypto back stablecoin yang dimana ini aset stablecoinnya itu di backup oleh beberapa jenis kripto yang dimana digunakan untuk menjaga value dari stablecoin ini tetap terjaga. Yang terakhir ini adalah algoritmik yang dimana tidak di backup oleh reserve apapun tapi di maintain dengan algoritma dari aset-aset kripto tertentu, guys, supaya tetap 1:1. Nah, dan untuk penanganannya itu di sini ada dua, yaitu yang pertama adalah custodial arrangement dan non custodial. Nah, arti custodial sendiri pasti teman-teman sudah tahu yang dimana kalau custodial berarti itu semua dipantau oleh satu pintu ya. Satu pintu di sini maksudnya satu orang. Sedangkan kalau non custodial benar-benar diurus sendiri sama usernya dan sudah beroperasi secara otomatis di dalam smart contract, guys. Jadi kurang lebih seperti itu, guys. Saat ini untuk kapitalisasi market cap dari stablecoin yang beredar yang paling sering digunakan orang, menurut Coinbase ada USDT, USDC, BUSD, dan DAI. Ini kalau kalian lihat teman-teman, value USDT itu masih ya mulai tidak setinggi yang lain-lainnya ya guys ya. Tapi di sini mungkin agak bias datanya karena dari Coinbase. Di sini bisa kita lihat USDC itu cenderung lebih tinggi dari USDT, guys, gitu. Untuk market kapitalisasi pertumbuhannya. Tapi kalau kita lihat juga untuk trading stablecoin ke dalam Bitcoin itu selalu semakin meningkat dari tahun ke tahun dan ini per kuartal ya. Artinya per 4 bulan, guys. Per 3 bulan, sorry, guys. Nah, jadi kalau kalian lihat, meskipun Bitcoin sedang lagi turun atau naik, tetap pertumbuhan stablecoin itu tetap naik terus, guys. Dan di sini, stablecoin itu seharusnya seperti apa sih? Yang pertama, harusnya digitally native dan programmable, di mana stablecoin itu memang berasal dari digital, dalam arti di sini dalam blockchain, dan benar-benar bisa decoding dengan baik dan benar-benar tercantum di smart contract ya guys ya. Gitu. Yang kedua adalah decentralized peer-to-peer transaction yang dimana untuk approval transaksi kirim stablecoin itu tidak boleh ada pihak ketiga yang membantu mengapprovekan, semua benar-benar secara desentralisasi di-approve oleh node komunitas, guys. Gitu. Maksudnya node komunitas apa, guys? Nah, maksudnya adalah ketika stablecoin ini dipindah dari A ke B, itu yang approve itu server-server stablecoinnya itu benar-benar dari publik, guys, gitu. Dan pastinya harus transparan, benar-benar bisa ketahuan oleh pengguna dan juga regulatori karena stablecoin itu kan selalu terikat dengan mata uang sebuah negara, guys ya. Jadi nilainya dan jumlahnya harus tetap sama ketika dikirimkan dari A ke B. Yang keempat adalah pseudo anonymous yang dimana arrangement karakter di sini agak rumit. Maksudnya pseudo anonymous ini mengenerate karakter-karakter yang dimana
karakter-karakter digital di dalam blockchainnya itu bisa terurus untuk mendeploy sebuah transaksi dari stablecoinnya guys, kurang lebih seperti itu, dan benar-benar terdata dari walletnya, tapi tidak perlu menunjukkan identitas siapa yang ngirim ya gitu. Dan kelima adalah stable value. Stable value dimana yang pasti stablecoin itu nilainya harus tetap 1:1 dengan mata uang yang dituju ya, misalnya ya sebanding 1 US dollar berarti ya 1 US dollar guys, kayak gitu, dan nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Nah, pada faktanya stablecoin itu selalu mengalami trilema yang kita sebut namanya stablecoin trilema, yang dimana trilemanya itu adalah efisiensi kapital atau dana backupnya, harga kestabilan harga, dan juga desentralisasinya guys. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk yang custodian stablecoin seperti Tether, USDC yang dari Coinbase, dan juga BUSD yang dari Paxos, itu semua capital efisiensi karena di backup oleh perusahaan ya guys ya, dan juga venture capital. Tapi mereka tidak decentralized ya guys ya, gitu. Karena tidak ada sistem algoritmik di smart contract-nya guys, yang benar-benar 100% terdata. Meskipun di deploy di smart contract, tapi sistemik dari capital reserve-nya tidak benar-benar terdata secara smart contract guys, gitu. Tapi ini yang menyebabkan harga stabil. Nah, untuk DAI, salah satu stablecoin yang crypto back, itu dia sudah menjunjung desentralisasi meskipun tidak 100%, dan juga harganya cukup stabil karena di backup oleh beberapa aset kripto yang market cap-nya cukup tinggi dan likuiditasnya oke gitu. Tapi kekurangannya adalah kapitalnya tidak efisien. Kenapa? Karena ya nilai kapitalnya akan berubah-ubah ketika backup kriptonya itu nilainya pada berubah semua, atau mungkin lagi market crash, atau tiba-tiba bullish banget, nilainya bisa berubah sangat drastis guys. Nah, yang algoritmik itu beneran desentralisasi dan juga kapital efisiensi. Kenapa? Karena kapital efisiensinya itu di reserve dari perbandingan antara jumlah stablecoin yang beredar dengan kolateral kripto aset yang di-pack atau dijadikan backingan dari stablecoinnya itu sendiri. Tapi harganya nggak stabil karena ya cuma di-pack satu aset kripto aja, yang dimana dibuat subsidi silang ya rasionya, yang itu dimana sudah terjadi di Terra ya, USD ya, makanya ini dicoret guys. Nah, kalau kita lihat sendiri, bahkan yang untuk fiat back stablecoin seperti USDT dan USDC itu tidak stabil-stabil banget guys. Ada saatnya mereka sedikit lebih tinggi dari valuasi dolar yang seharusnya ya guys ya. Meskipun tidak separah USDT, tapi USDC pun juga mengalami hal yang sama guys. Dan kalau untuk yang DAI yang dimana di backup oleh beberapa aset kripto stablecoinnya, dia lebih fluktuatif sedikit daripada yang fiat base backup, tapi tetap bisa di maintain stablenya. Tapi kalau kalian lihat di sini, ini range-nya jauh lebih lebar daripada yang fiat base ya gitu. Nah, untuk Terra USD sendiri, ini perbandingan kolateralnya ketika hancur, yang untuk subsidi silang perbandingannya dia benar-benar nge-flat sampai akhirnya going to zero guys gitu. Nah, untuk penanganan stablecoin itu sebenarnya fungsinya apa sih dan kegiatannya apa yang benar-benar bisa dilakukan? Di sini pertama pasti untuk governance, dimana untuk gimana caranya mengatur stablecoin ini bisa benar-benar diatur, dalam arti untuk penggunaan stablecoin dan backup dananya, dan juga untuk isuan redemption dan stabilization ya. Jadi gimana caranya ketika stablecoin ini dicetak, di manage untuk arus aset yang membackupnya, dan juga gimana caranya menyediakan custody atau kepercayaan dari cadangan aset ya kepada pengguna guys ya gitu. Nah, artinya apa? Jadi di sini tuh menentukan kestabilan harga, yang dimana ngebangun trust usernya supaya tetap menggunakan stablecoin ini dan dijamin stablecoinnya aman ya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada transfer of coin, yang dimana transfer of coin ini ada operating infrastrukturnya, dimana infrastruktur dari koin ini seperti apa, dari stablecoinnya, dari cara transfer dari pakai blockchain apa, kira-kira ada
potongan-potongan biaya atau enggak, dan gimana cara memvalidasi transaksi dari pengiriman stablecoin tersebut. Dan pastinya harus ada storage dan interaksi dengan usernya, di mana storage ini dalam bentuk private key yang dimana tercantum di digital wallet para user, dan gimana caranya menukarnya dan di trading ke kripto lain, atau mungkin kalian menukarnya ke fiat biasa guys. Jadi harus jelas integrasi penanganannya guys gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada quote namanya dibilang setiap policy maker atau pembuat peraturan itu harus mengerti gimana caranya stablecoin bekerja dan gimana caranya masa depan stablecoin ini bisa diterapkan di skema-skema peraturan guys. Dan di sini kita bisa lihat sebagai aset digital tradingnya dari segi payment dan juga segi gimana caranya akses financial service yang lain-lain seperti kalian beli makan, minum, atau mungkin belanja, bertransaksi hiburan dan lain sebagainya bisa dibayar pakai stablecoin, yang dimana mereka membutuhkan framework atau kerangka untuk perundangan yang lebih pastinya guys. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini di sharing centralized exchange atau broker custodian crypto yang mentradingkan volume USDC, USDT dan USD termasuk DAI juga, dari tahun ke tahunnya selalu meningkat dan selalu berpatok sejalan dengan harga Bitcoin yang semakin tinggi guys gitu. Nah, di sini balik lagi gue selalu mengingatkan data ini sedikit agak bias karena ini dari pihak Coinbase ya guys ya gitu. Nah, faktanya menurut target yang ditentukan dari G20 dari 20 negara yang punya ekonomi terbaik di dunia, dan juga target yang ditentukan oleh PBB untuk pengembangan goals targetnya, itu sebenarnya untuk target G20 untuk digital payment itu sudah menyentuh target di akhir-akhir tahun 2021 ya guys ya. Jadi ini sebenarnya bagus banget, pertanda stablecoin sudah mulai diperhitungkan sebagai salah satu transaksi kripto untuk fiat to fiat, yang dimana bisa dipakai untuk ngebayar orang atau mungkin kalian membeli sesuatu dengan stablecoin. Kurang lebih gitu guys. Nah, di sini dibilang generasi berikut internet yang di quote on quote Web3 itu masih memberikan user lebih banyak kontrol untuk informasi, data, dan digital footprintnya ya daripada Web2. Artinya orang masih menggunakan saat ini Web3 itu sebagai gimmick untuk mengontrol data orang lain, yang dimana ini di solve di DeFi, decentralized finance, yang seperti kita tahu itu harus dijadikan patokan supaya data hasil transaksi finansialnya itu tidak benar-benar terlalu terpusat terkontrol ya juga, tapi tetap juga terregulasi, yang dimana itu include dari digital asset tradingnya, dari asuransinya, terus gimana cara payment, prediksi market, dan juga bagaimana kalian melakukan deposito atau menabung, meminjamkan, dan juga peminjaman ya. Jadi termasuk pinjol-pinjol saat ini yang kalian lihat di iklan-iklan itu bukan sesuatu yang efisien ya. Bagi Coinbase, menurut studinya, stablecoin bisa menggantikan sistem peminjaman online yang lebih efisien juga gitu guys. Dan kalau kalian lihat untuk reserve cadangan, aset-aset yang membackup USDT, USDC, dan USD itu punya sedikit kesamaan. Yang pasti ada total cash pasar dan US Treasury ya. Yang dimana kalau kita lihat untuk cadangan cashnya, kas yang duitnya duit kertas, anehnya itu USDT itu jauh lebih kecil dibanding tidak USDC ya, tapi dia masih lebih besar daripada USD ya. Dan untuk US Treasury-nya di sini adalah Treasury reksadana ya, gitu ya. Treasury reksadananya USDT itu kedua terbesar setelah USDC, dan juga lebih besar dari USD lebih kecil daripada si USDT-nya ini ya guys ya. Tapi di sini dia juga ada repository dari treasury-nya untuk USD ya guys ya. Gitu. Tapi kalau USDC ini itu hanya di backup oleh benar-benar cash dan treasury reksadana biasa. Sedangkan USDC itu banyak
aset-aset lain seperti commercial paper, reverse repository, ada beberapa reksadana dari manager fund, dan beberapa investment dari kripto lain, dan dia juga ada corporate bond juga, ada security loan, dan juga ada treasury dari negara-negara lain. Di sini maksudnya adalah reksadana obligasi dari negara lain ya. Maksudnya itu ya guys ya. Nah, kalau kita lihat secara kapitalisasi tentu lebih banyak USDT. Tapi untuk kestabilannya kita kurang tahu juga mana yang lebih stabil ya guys ya. Karena USDT sendiri sudah beroperasi sangat lama dan variasi aset yang nge-backupnya jauh lebih banyak daripada USDC dan USD gitu guys. Tapi mungkin ini juga ada positifnya, mungkin kalau USDC dan USD karena variasi asetnya lebih ke reksadana obligasi pemerintah US dan juga cadangan cash, terfokusnya di sana. Artian itu ya cadangan dananya benar-benar terpatok dari action dari pemerintah US gitu. Sedangkan kalau USDT mungkin kalau misal ada hal buruk dengan keputusan ekonomi di US, di Amerika gitu ya, mereka masih ada cadangan-cadangan di luar itu yang nge-backup supaya tetap terjaga. Jadi ya win and lose lah, ada kekurangan ada kelebihan ya guys ya. Nah, di sini dia bilang untuk menghandle di mana stability dan run risk ya, dibutuhkan operational resilient yang dimana kalian harus bangun trust ke user-user awam, yang dimana trustnya ini tidak hanya dari service, tidak hanya dari transparansi, tapi juga sebagai fondasi gimana caranya stablecoin ini bisa bertahan untuk kehidupan sehari-hari user-user awam guys gitu. Dan juga pastinya berharap stablecoin ini bisa anti money laundering ya gitu, yang dimana anti pencucian uang, anti pendanaan terorisme dan lain-lain. Meskipun saat ini dengan fitur anonimusnya, fitur yang identitasnya ditutup ya saat pengiriman ya, hanya lacak dari wallet 0x PRC-nya doang, itu ya masih bisa dibilang tetap bisa dipakai buat pendanaan kriminal, tapi at the end ujungnya tetap masih bisa dilacak ya guys ya. Mungkin dari IP address dari si walletnya itu bisa ditangkap ya guys ya gitu. Jadi ini masih dikaji terus menerus oleh para regulator ya atau pembuat undang-undang. Nah, untuk yang terpenting ini adalah consumer protection ya, yang dimana perlindungan konsumen itu sangat penting sekali ketika mereka jadi hodlernya, resiko ketika mereka kehilangan stablecoinnya sebagai mungkin penipuan atau salah melakukan transaksi dan lain sebagainya, itu juga harus diperhatikan. Dan juga penyimpanan stablecoinnya itu juga harus benar-benar teridentifikasi identitas informasinya ketika sudah mulai di store off chain. Jadi ini ada kaitannya dengan diskusi Coinbase dan regulasi di US ya guys ya. Jadi untuk integrasinya seperti itu, dan konsumennya itu juga harus memberikan data yang clear tentang resiko dari manfaat stablecoin ya guys ya. Dan include dari cadangan dananya yang tadi sudah dilampirkan gitu. Dan pastinya ketika stablecoin ini di backup sama fiat, itu harus dilihat prioritas dari kreditornya itu bakal seperti apa ya untuk diakses gitu guys. Nah, di sini yang pasti ini hal-hal tadi itu menentukan kebijakan negara masing-masing, di mana setiap negara dia punya fiatnya itu sangat berbeda mekanismenya ketika untuk membackup cadangan mata uangnya ya. Dan itu juga terkait dengan gimana caranya mengkolateralkannya ke stablecoin, yang dimana untuk uang kertas biasa contoh kayak Indonesia rupiah itu kan backupnya treasury-nya macam-macam ya guys ya. Mungkin ada emas, obligasi pemerintah, cash dan lain-lain, itu semua juga sudah kolateral sifatnya. Bayangin aja kalian harus mengkolateralkan fiatnya berubah menjadi stablecoin, yang dimana stablecoin sendiri harus di backup dari backup fiat versi fisiknya guys. Jadi ini juga mempengaruhi gimana cara pemerintah menyikapi stablecoin. Makanya di beberapa negara itu banyak yang kadang ngeban, tiba-tiba ngebolehin lagi, terus abis itu ngeban lagi,
dan seterusnya, itu karena mereka masih trial and error menguji coba guys gitu. Tapi stablecoin itu juga bisa membuka peluang-peluang arus kapital baru untuk payment system ya, untuk alat pembayaran sehari-hari guys, dan memberikan traffic consumer yang lebih masif karena saking cepatnya sesuai dengan standar digital yang ini ya tadi ya, yang udah kita jelasin ya guys ya gitu. Nah di sini ini yang akan menjadi pertanyaan kalau misalnya ditulis menjadi perundangan di stablecoin. Komitmen dari stablecoin untuk para pemegangnya itu apa? Hubungannya stablecoin dengan underlying asetnya atau backup dananya itu seperti apa? Dan ketika stablecoin ini dicetak, safekeepingnya, penyimpanan dan kaitannya dengan obligasi backup cadangan dananya itu bakal seperti apa, dan juga stablecoin redemptionnya, dalam arti di sini untuk stablecoin ini benar-benar bisa terlaksana untuk digunakan itu seperti apa, dan juga gimana caranya stablecoin ini bisa mencapai kestabilan secara final, dan juga gimana caranya obligasi dari stablecoin ini ditransaksikan, dan gimana caranya untuk mengatur klaim-klaim instansi dari penipuan atau pencurian. Ini juga harus diperhatikan ya untuk peraturan legalnya. Nah, dan ini dibilang entity apa yang harus mengisukan stablecoin yang di backup oleh fiat guys. Nah, pertama adalah model pertama yang diajukan menurut diskusi Coinbase dengan regulatori di US, itu gimana caranya stablecoin itu limit depositnya diisukan atau di deploy atau dicetak oleh depository institution atau benar-benar langsung dari pemerintah. Yang kedua, ada yang dilewat oleh beberapa bank yang ada di negaranya. Dan yang model ketiga adalah reserve stablecoin diisukan oleh pihak ketiga yang berhak untuk mensupervise dan meregulasi. Nah, untuk model pertama ini lebih ke arah CBDC ya, Central Bank Digital Currency, yang sekarang lagi sering dibahas oleh beberapa negara ya guys ya, yang dimana semua depository ya benar-benar dikontrol full oleh negara tapi ditranslate jadi digital guys gitu. Yang kedua, ini modelannya seperti yang sudah ada saat ini seperti Tether ya, yang dimana beberapa dari bank-bank yang swasta yang mengontrol decisionnya. Tapi kekurangannya bank swasta itu kan punya kepentingan masing-masing. Jadi ya ditakutkan malah mengguncang kestabilan stablecoinnya ketika ada satu atau dua bank swasta yang nge-backup malah bermasalah guys gitu. Dan yang model ketiga ini menggunakan identitas badan legal baru yang benar-benar untuk menjadi pihak netral untuk mengontrol itu semua. Nah, tapi yang model ketiga ini rawan banget fraud ya, karena badan legalnya pun bisa ada kecenderungan bias untuk berpihak ke pihak tertentu gitu ya guys ya gitu. Tapi fiat backed stablecoin yang sudah diluncurkan oleh yang bukan bank itu sudah mulai menarik perhatian orang dan berharap orang menjadi standarisasi regulasi yang tinggi guys gitu. Role-nya untuk algoritma stablecoin di marketplace apakah tetap harus ada atau enggak setelah kasus Terra kemarin guys. Nah, di sini dia bilang kalau di jurnalnya si Coinbase itu gue simpulkan oleh dua kalimat ini. Yang pertama, mereka harus remodel mekanisme dari stablecoinnya lebih tahan market shock, dalam arti untuk harga pasar aset kripto yang tiba-tiba jeblok atau yang tiba-tiba naik tinggi, mereka harus tahan dan tetap stabil, dan itu harus ditemukan formulasi mekanisme dari on-chainnya sendiri seperti apa. Dan yang kedua, ini eksperimen dalam jangka panjang ya terkait crypto backed stablecoin, dalam arti reserve yang menggunakan pure crypto itu harus diuji coba terus formulanya sampai menemukan formula stablecoin yang berhasil di backup oleh susunan-susunan cryptocurrency yang cocok untuk long term guys gitu. Dan ini mereka bilang
stablecoin pun masih tetap bisa komplement ke CBDC ya guys ya, karena berguna untuk bisnis dan konsumer ya gitu. Nah, jadi sebenarnya summary-nya ini aja kalau dari gua. Mungkin kalau detailnya kalian bisa baca, nanti gua bakal share linknya di deskripsi. Komen aja menurut kalian di bawah seperti apa. Itu aja dari gua, The Central Boys signing out. Let's go everyone.